Ini pasti dialami oleh semua orang ya. Pernahkah kalian mencontek? Pasti pernah ya? Pastilah. Pasti pernah. Dan apakah boleh melakukan itu? Gue langsung aja mau lu coy. Pernah lu nyontek? Udah pasti pernah. Pasti ya? Pasti. Oke, gue juga pernah ini. Nyontek sendiri, nyontek sama temen, ke teman gitu kan. Pernah. Gue nyontek SD pernah, SMP pernah, SMP pas kuliah mungkin gue nggak pernah pas kuliah. Kuliah pernah. Kuliah gue hampir kayaknya nggak pernah gue nyontek. Serius, gue nggak pernah. Waktu zaman SD, SMP sampai SMA gue sering nyontek ya. Baik, di situ paling banyak nyontek sih. Dari laci, apa? Ada macam-macam. Lu cara nyontek apa? Cara lo nyontek? Tulis di paha gitu? Dulu atau namanya mikro kan? mikro apa itu? Istilah kami mikro, kalau nggak tahu kalau di sini. Apa, kertas kecil, ditulis kecil-kecil mikro. Oh, oke. Nanti ada yang tulis di jari, tapi gue lebih sering Nah, pakai. kertas mikro taruh mana itu? Hah? Taruh mana kertas mikro? Di apa, tali pinggang. Kan di sini nggak kelihatan tuh. Kadang kan diperiksa gini. Tali pinggang. Kan tali pinggang ditaruh aja, kertas digulung-gulung. Kalau nggak di pulpen. Oh, itu nggak ada periksa sama itu ya? Nggak di search, body search sama nggak, kan, guru kan ya? udah ujian gitu, ulangan. Udah, nanti dia lihat yang curiga kan. Nggak ada yang spesifik untuk periksa gitu. Nggak. Cuman ya kadang di pulpen ya kan. Di pulpen. Pulpen itu kan bisa dibuka. Oh, di dalam pulpen ini? Dalam pulpen itu digulung kertas. Gue masih kampungan ya, konvensional ya. Gue cuma dari ini, kertas ditaruh di Iya, atau itu kantong atau di bawah meja. kertas besar gitu. Iya. Oh, ini enggak, makanya mikro namanya. Oke, menurut lu apa faedah mencontek? Ada faedahnya nggak sih mencontek itu? Kenapa orang bilang jangan mencontek? Menurut gue sih ya oke-oke aja. Bahkan ketika kuliah, ketika ujian pun atau ketika bikin tugas, temen gue misalnya yang nggak bisa, tanpa diminta pun gue kasih contekan. Tanpa diminta, atau bikin tugas misalnya, temen gue nggak ada yang kerja, bikin tugas kelompok, misalnya gue kasih semuanya. Ya. Jadi sebenarnya apa faedah mencontek itu? Faedah mencontek? Pertanyaan faedah mencontek atau boleh nggak contek itu? Gitu, atau apa? Kan lu jawab, boleh sah saja. Nah, faedahnya apa mencontek itu? Faedahnya yang didapat, dia masih berusaha untuk mencatat kayak gua gitu kan, mencatat yang nggak selama ini nggak gua pegang gitu. Kan dari catatan siapa gua catatan lagi tuh, tapi bukan di catatan gua yang biar normal, yang kecil untuk nyontek. Tuh. Bukan faedah itu cuy. Hah? Bukan ya? Bagi gua faedah. Waktu itu. Nggak, maksudnya faedahnya kalau lu bisa gini, lu nyontek gitu misalnya. Ya, katakanlah tiap ulangan lu mencontek. Nah, dengan begitu apa yang lu lihat dari masa depan lu gitu? Apa faedahnya apa mencontek? Waktu itu nggak ada Ya, ngeliat masa depan, yang penting bisa lolos ini aja. Oh, lu nggak punya masa depan. dari SD lu udah suram masa depan. Ya itu. Kalau ditanya faedah nyontek sih nggak ada. Itu kan nyontek itu kan usaha terakhir yang dilakukan oleh individu. Usaha terakhir ya? Iya. Usaha terakhir supaya bisa lolos. Iya, supaya dia bisa berhasil lah melalui ujian itu. Nggak dapat nggak dapat nilai jelek. Dapat poin yang bagus lah, yang mendingan lah gitu loh. Bukan bagus ya, mendingan. Curang atau enggak itu paradigmanya beda ya? Curang atau enggak ya. Sekarang ya. Menurut lu curang apa enggak itu? Nah, menurut curang apa enggak? Ya kalau dari pihak apa ini sekolah sendiri ya curang. Tapi kalau buat gue sih itu pembelajaran.